Shalom Jemaat Eklesia Taman Palem, apa kabarnya di hari Minggu yang dahsyat ini? Kita semua luar biasa di dalam Tuhan kita, amin. Kembali lagi kita dalam ibadah online kita hari ini. Dan hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan biarlah hari ini kita bisa menerima urapan kuasa dari Roh Kudus mengalir dan memenuhi setiap kehidupan kita, amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Bapak untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, dan segala berkat yang kami terima di sepanjang hidup kami. Kami ucap syukur Bapak, kalau pada hari Minggu ini Tuhan, kami boleh kembali dalam ibadah online kami, meskipun masih dalam ibadah online, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja sempurna dalam kehidupan kami. Dan kiranya dalam ibadah ini kami bisa fokus kepadamu Tuhan, kami bisa bawa hati kami memuji dan menyembah-Mu Yesus. Biar kiranya Tuhan Kau sucikan, kuduskan, laikan kami Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar kiranya Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah hari ini kami bisa membawa berkat yang luar biasa daripadamu Tuhan. Dan kami bisa senantiasa dikuatkan kembali oleh penyertaan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau naikkan sembah kita mau naikkan pujian kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan akan selalu digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau naikkan sembah, kita mau naikkan iman kita puji. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya. Mari jemaat kasih Tuhan, bersama-sama dengan iman kita menyatakan pujian. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman
tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu selalu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Salah satu dari janji-Mu Tuhan, itu Kau akan mencurahkan setiap Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mau undang Roh Kudus. Biar Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Biar Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kita. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindukan Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Yes Tuhan, biar Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mari kita mau katakan lebih lagi. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Yes Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindukan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Lebih sungguh kita mau nyatakan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di
tempat ini mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Pulihkan kami Tuhan, haleluya, haleluya. Makasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Shalom, puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah online kita. Hari ini hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020, di mana kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Puji Tuhan, saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, di dalam Tuhan, penuh dengan damai sejahtera. Dan sebelum kita renungkan bersama-sama firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh anugerah kasih karunia-Mu yang melimpah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bila iman kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, kami butuh pengurapan yang daripada-Mu ya Tuhan. Agar kami mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud hati Tuhan. Melalui firman Tuhan yang penuh kuasa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Secara khusus hamba-Mu ya Tuhan, Kau urapi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, biar segala yang keluar dari mulut lidah hamba, semuanya berasal daripada Allah Roh Kudus. Dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oh, puji Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Tema khotbah adalah Responding Pentecost, meresponi pencurahan Roh Kudus. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari, ketika ia makan, Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, Yesus berpesan kepada mereka untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan bagi mereka yang percaya, yaitu bagi mereka yang mau mendengarkan, mentaati, meresponi dan melakukan apa yang Tuhan Yesus pesan. Saudara-saudara, di hari Pentakosta ini kita perlu mengerti tentang Pentakosta. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pentekoste, yang artinya adalah hari yang ke-50 atau Minggu Putih. Merupakan hari perayaan dari Kristiani, merayakan akan pencurahan Roh Kudus. Suatu peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, mari kita bersama-sama mau mempelajarinya, mau meresponinya dari apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Pentakosta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta terjadi
Agar apa? Ada 4. Saya mencatat dari apa yang saya renungkan firman Tuhan. Yang pertama adalah penggenapan janji Bapa akan pengutusan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Yang kedua, dapat mencegah si iblis atau setan yang ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Yohanes 10 ayat 10. Dan yang ketiga, kita dapat menjadi saksinya dan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan juga Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan yang keempat, kita memperoleh keselamatan. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Nah, mari kita mulai coba untuk mengerti ya peristiwa Pentakosta itu terjadi. Yang pertama kita akan bahas yaitu penggenapan janji Bapa akan pengutusan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus, Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah nyata apa yang telah dijanjikan Bapa, apa yang telah dipesankan oleh Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan digenapi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Mereka yang sungguh-sungguh mentaati, mereka yang mendengar, mentaati, meresponi, dan melaksanakan pesan daripada Tuhan Yesus. Mereka semua penuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang luar biasa. Inilah bukti bahwa dia hidup. Apa yang dia janjikan, ya dan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari hal apa yang telah nyata dan hidup dan sungguh-sungguh telah digenapi janji Bapa bagi semua orang yang percaya. Mari kita renungkan yang kedua dari peristiwa Pentakosta terjadi. Agar apa? Agar dapat mencegah si iblis setan yang ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita tahu bersama seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi jelas, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Oleh sebab itu, timbul satu pertanyaan. Apa sih yang mau dicuri? Apa sih yang mau dibunuh? Apa sih yang mau dibinasakan oleh si iblis itu? Siapa yang mau dibinasakan? Sudah jelas. Manusia. Kita ini. Orang-orang yang
yang tadinya seharusnya binasa, dan kemudian kita percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita boleh menerima berkat-berkat daripada Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya itu, sebagaimana janji Bapa. Iblis selalu ingin dia mencuri, membunuh, membinasakan. Dan apanya yang dicuri, apanya yang dibunuh, apanya yang mau dibinasakan oleh iblis. Ketahuilah saudara, roh kita, roh manusia, jiwa kita. Kalau roh itu sudah rusak, roh itu sudah bisa dipengaruhi oleh si iblis, maka jiwa kita pun akan terpengaruh, akan ikut rusak. Disitulah akan terjadi putus hubungan kita dengan Allah yang telah menciptakan kita. Maka dari itu saudara-saudara, kita perlu ketahui bahwa iblis itu akan mencuri, merusak, membinasakan, membunuh roh kita itu. Kita lihat apanya, seperti apa yang dia lakukan, strategi apa. Nah, salah satu strategi dari iblis, setan yang mencuri, membunuh, membinasakan itu adalah dia menebarkan roh ketakutan, sehingga membuat manusia itu kalau tidak dekat dengan Roh Kudus, tidak percaya kepada Tuhan, maka akan mengalami ketakutan seperti saat-saat ini, di mana pandemi COVID-19, virus corona yang begitu luar biasa, membuat takut, membuat stres. Bahkan bukan itu saja. Sebelum pandemi ini, kita juga mungkin diganggu dengan takut sama setan, godaan-godaan setan, gangguan-gangguan setan yang menakutkan. Kalau ada sesuatu, ya, misalkan orang meninggalnya bagaimana, agak aneh dan sebagainya, maka mulai timbul segala hal-hal, kepercayaan-kepercayaan, ya, mitos-mitos, percayaan pada nenek moyang, apa yang segala yang ajaran-ajaran yang tidak benar, yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Dan itu merupakan suatu roh ketakutan yang ditaruhkan iblis kepada manusia. Takut gangguan setan, takut kebutuhan keluarga, ekonomi, takut masalah keamanan. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, janganlah saudara takut, karena roh ketakutan itu berasal daripada iblis. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Maka dari itu, apabila saudara-saudara merasakan ketakutan, yaitu takut sama gangguan setan, takut kebutuhan keluarga, masalah ekonomi, takut masalah keamanan, takut masalah wabah virus, segera saudara berdoa dan tolak roh ketakutan itu, dan undang Roh Kudus untuk masuk di dalam saudara. Karena apa? Sebagaimana di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Allah itu, Roh Kudus itu memberikan bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan kalau kita memiliki roh kekuatan, kasih, dan ketertiban, maka di dalam ketika kita takut, khawatir akan masalah ekonomi kita, kita memiliki roh ketertiban. Kita tahu bagaimana hidup yang tertib, bagaimana supaya ekonomi kita harus bekerja, kita harus sungguh-sungguh di dalam segala hal, masalah persoalan apapun, tindakan-tindakan kita akan ada ketertiban, ada kasih, dan kita akan kuat di dalam.
menghadapi segala problem masalah. Kemudian siapakah yang mencegah? Ya tentu yang mencegah si iblis, si setan itu, yang ingin membinasakan, membunuh. Ya, tadi kita sudah saya sudah katakan, kita berdoa, kita kalau ada roh ketakutan itu berdoa, minta Roh Kudus. Roh Kudus. Maka dari itu mari kita belajar hal yang luar biasa. Puji Tuhan, kita boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus, sehingga kita diingatkan kembali bagaimana peran Roh Kudus. Saudara-saudara perlu ketahui, kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang mampu mencegah dari apa yang ingin dilakukan iblis kepada kita. Roh ketakutan akan dimusnahkan, dihancurkan. Tetapi luar biasa, di dalam Tuhan, di dalam pencegahan yang Tuhan lakukan, Roh Kudus lakukan, Dia berikan kepada kita yang menjadi sasarannya ini. Sasaran dari sepada si iblis. Itu yang Dia berikan. Roh Kudusnya itu menginsafkan kita dari segala dosa, kebenaran dan penghakiman. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara-saudara, apa yang dilakukan agar roh manusia kita terhubung kembali, bisa terhubung kembali dengan roh Allah. Sebaliknya, roh manusia, roh kita ini menjadi terputus dengan roh-roh dunia, roh-roh kegelapan, roh-roh setan iblis yang mempengaruhi roh kita, sehingga timbul ketakutan, sehingga jiwa kita depresi, stres dan sebagainya. Dan yang kedua, Roh Kudus ini, Ia akan memimpin kita ke dalam apa? Ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, dahsyat sekali. Luar biasa. Dan mari kita pelajari peristiwa hari Pentakosta terjadi. Yang ketiga adalah agar kita dapat menjadi saksinya dan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, saudara. Ya, kita harus mengerti. Luar biasa. Luar biasa. Hari Pentakosta mengingatkan kita pencurahan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kalau kita bisa bersaksi, kalau kita bisa melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, itu semua karena Roh Kudus. Oleh sebab itu, supaya kita bisa menjadi saksinya, supaya kita bisa melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, kita harus percaya bahwa kita butuh Roh Kudus. Karena kalau jika kita percaya, tentunya kita akan mendengarkan, kita akan mentaati, meresponi, dan melakukan apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan pesankan kepada kita. Seperti apa yang dilakukan para rasul di Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Ketika mereka menerima pesan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu ketahui, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksinya dan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus.
Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada kuasa. Kita akan menjadi saksi. Kemudian di dalam Matius 18 ayat 19. Apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus? Dengan kepenuhan Roh Kudus, dengan adanya Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita dapat melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan yang kedua, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dipimpin oleh Roh Kudus. Ia akan mengajarkan dan mengingatkan, dan ada damai sejahtera. Kita bisa mengajar, kita bisa menyampaikan sesuatu kabar baik kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Wow, dahsyat, luar biasa. Kita tahu jelas dari firman Tuhan, dunia ini tidak memberikan yang baik, tetapi hanya oleh Roh Kudus, Roh penghibur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji Bapa yang diberikan kepada kita semua, yaitu Roh-Nya yang kudus, supaya kita bisa mengajar, kita bisa memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, bagaimana supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Ya, saya butuh Roh Kudus, tapi bagaimana supaya saya dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama, kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, kita harus menuruti perintah Tuhan. Kalau kita menuruti perintah Tuhan, maka kita akan diberikan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Turuti perintahnya, maka Dia akan berikan. Dia akan minta pada Bapa untuk memberikan Roh Kudusnya, Roh penghiburnya, Roh kebenaran, dan diam di dalam. Itu yang pertama kalau kita ingin mengalami kepenuhan. Yang kedua, bertekun dalam doa sampai kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita harus bertekun dalam doa, meminta untuk kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 31, apa yang mereka lakukan. Ketika mereka sedang berdoa,
mereka lakukan. Mereka bertekun dalam doa. Dikatakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berat. Oh, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau semua itu sudah terjadi dalam kita, maka apa yang akan kita alami? Yang keempat, dari peristiwa terjadinya peristiwa Pantekosta itu terjadi agar apa? Yang keempat, agar kita memperoleh keselamatan. Oh, haleluya. Jika kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita hidup dengan dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran itu, ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Kita sudah jelas tadi. Kita akan dipimpin. Tadi kita sudah baca. Kita akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Dan kita yang dengan pimpinan Roh Kudusnya, kita akan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak rencana dalam hidup kita. Ya, otomatis kita akan memperoleh keselamatan, yaitu Tuhan Yesus akan membawa kita ke tempat yang mana Tuhan Yesus sudah menyediakan bagi kita, sebagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Garis bawahi, membawa kamu ke tempat. Oh, haleluya. Supaya di tempat di mana aku berada, di mana Yesus berada, kamu pun berada. Kita pun berada. Oleh sebab itu, jika saudara-saudara ingin selamat, saudara-saudara butuh Roh Kudus. Hanya dalam Tuhan Yesus ada Roh Kudus, Sang Penyelamat. Mari saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, kita responi hari Pentakosta ini dengan apa yang sudah kita renungkan bersama-sama. Dan bagi saudara-saudara yang belum percaya, inilah waktunya saudara-saudara mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara-saudara dan saya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang penuh kuasa yang telah memberkati kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan meteraikan di dalam setiap loh hati kami, dan jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam hidup kami. Kami menjadi terang, kami menjadi garam, dan kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Alcin Wijaya, yang telah Engkau percayakan menggembalakan jiwa-jiwa ya Tuhan. GPI Eklesia Taman Palang yang telah Engkau percayakan di dalam pelayanan, di dalam segala hal apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu sebagai gembala. Pengurapan Kau curahkan bagi hamba-Mu. Demikian juga di dalam menyampaikan berita kabar baik. Tuhan urapi. Senantiasa ada pengurapan yang baru Kau curahkan bagi hamba. Tuhan juga memberkati keluarga daripada hamba. Istri, anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Bapa Surgawi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk wakil gembala saudara PDP Christian Totaner. Tuhan berkati
kesehatan. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan berkati apa yang Engkau percayakan kepadanya, apa yang harus dia kerjakan, lakukan di dalam pelayanan sebagai full timer. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati masa depannya, pasangan hidupnya. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh pengurus aktivis jemaat Tuhan GBI Eklesia Taman Palu. Tuhan berkati Tuhan dengan hidup senantiasa di dalam kebenaran-Mu, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati baik kesehatan, Tuhan berkati baik ekonomi, Tuhan berkati seluruh pengurus aktivis jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang keterikatan Tuhan lepaskan. Berbagai macam pergumulan masalah apapun ya Tuhan, Tuhan selalu menolong melalui Roh Kudus-Mu kepada seluruh pengurus aktivis jemaat Tuhan GBI Eklesia Taman Palu. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Oh Tuhan, Engkau Allah kami, Engkaulah Tuhan tempat tumpuan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami ya Tuhan. Bangsa yang besar, yang dibangun di atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang telah Engkau karunia negeri dari Sabang sampai Merauke, yang berlimpah-limpah beragaman suku dan bahasa, kebudayaan dan agama. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bermohon kepadamu ya Tuhan. Berilah pemimpin bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Jokowi, para menteri pimpinan dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, juga new normal, yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga, dan untuk memulihkan bangsa kami ini, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, hindari dari mara bahaya dan penderitaan virus corona. Bapa di surga, ampunilah segala kesalahan kami. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kami umat yang lebih suka lalai melakukan kejahatan demi hasrat hidup dan dalam ketamakan dan kekerasan demi nikmat dunia di dalam zaman ini yang telah membawa kami dalam perangkap diri dan jauh dari yang Engkau kehendaki. Ampunilah ya Tuhan dosa kami dan bangsa kami, sebab hanya kepadamu lah kami selamat. Terima kasih ya Bapa. Hari-hari ini kami menyadari melalui kesulitan ini, kami percaya Indonesia akan berdiri menjadi satu bangsa yang akan lebih kuat, tegar, dan siap mewujudkan bangsa yang maju. Hari-hari ini kami menyadari kesetiaan dan kami Engkau uji agar beribadah yang dilakukan di rumah masing-masing, dan dalam mulut kami tetap menaikkan pujian dan syukur, tetap mengumandangkan kabar baik yang adalah kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang percaya, bahkan menyelamatkan bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari saudara-saudara tenadakan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, utuh dan harmonis. Diberkatilah usaha pekerjaan toko karir, bisnis daganganmu, apa yang engkau kerjakan semuanya diberkati, dibuat berhasil, sukses, beruntung, tetap naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kesehatanmu, studimu, pelayananmu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga, berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.
Haleluya.